ada pembeda. Dia ada garis yang lebih tebal, garisnya ada yang lebih tipis. Ya, nah garis yang lebih tebal ini yang seperti ini, di dalamnya itu ada terdiri dari 5 kotak kecil, Bapak Ibu. Nah, yang ini, yang garis tebal ini namanya kotak besar. Istilahnya seperti itu. Ya, ada istilah kotak besar yang garisnya lebih tebal dan kotak kecil. Baik ke arah mendatar atau vertikal, satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil. Ya. Nah, ini maknanya nanti ada Bapak Ibu kita melakukan interpretasi EKG itu nanti menghitung kotak-kotak kecilnya. Jadi penting sekali tahu ya tentang EKG. Nah, nanti kita menghitung, ada yang menghitung ke arah vertikal, ada yang menghitung ke arah horizontal. Perlu diketahui bahwa kalau misalnya untuk garis horizontal yang ke arah mendatar ya Bapak Ibu, itu menggambarkan waktu. Satuannya itu adalah detik. Ya. Waktu satuannya adalah detik. Satu kotak kecil, nah ini Bapak Ibu ya, satu kotak kecil ini nilainya kalau menghitung berapa kotak nih kecil ke arah mendatar, misalnya 2 kotak. Nah, satu kotak kecil ini nilainya 0,04 detik. Jadi kalau nanti melakukan interpretasi lebar 2 kotak, berarti nilainya satu kotak ini berarti 2 dikali 0,04 detik. Itu kata kunci, harus tahu nih cara ngitungnya ya. Nah, kalau garis vertikal itu kan ke arah atas ya, itu menggambarkan voltase. Satu kotak kecil nanti ya ke arah vertikal itu nilainya satuannya adalah milivolt Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini satuannya milivolt. Satu kotak kecil nilainya 0,1 milivolt. Jadi kalau nanti berapa kotak nih ke arah atas, misalnya 3 kotak, berarti 3 dikali, kalau bicara tinggi 3 dikali 0,1 milivolt seperti itu ya. Jadi harus tahu nih satuannya kalau horizontal detik, kalau ke arah vertikal milivolt. Nah, sehingga kalau kita hitung satu kotak besar tadi kan terdiri dari 5 kotak kecil, berarti ke arah mendatar nilainya 5 dikali 0,04. Dapatlah nilainya itu adalah 0,2 detik yang segini, yang satu kotak ini ya. Nah, kalau 1 detik berapa? Berarti dibutuhkan 5 kotak besar sehingga nilainya menjadi 1 detik. Oke? Ya, tuh. Paham sampai sini Bapak Ibu? Bisa ya? Kita lanjut. Nah, ini sama ya seperti tadi ya. Ini kotak kecilnya saya ambil satu kotak kecil nilainya 0,04. Kalau misalnya ke arah vertikal nilainya 0,1 milivolt. Boleh pakai 1 mm, satu kotak kecil nilainya 1 mm. Kalau 5 kotak kecil ke arah mendatar berarti 5 dikali 0,04, makanya mendapat nilainya 0,20 detik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita baru mengenali kurva EKG ya. Seperti ini kan gambaran EKG tadi yang di slide yang pertama. Nah, ini ada maknanya Bapak Ibu, jangan bingung ya. Nah, di kurva EKG itu sebenarnya ada 5 gelombang. Jadi ada istilah gelombang, ada istilah interval. Interval itu menghubungkan antara ini sama ini kalau interval ya. Kalau segmen itu adalah penghubung gitu. Jadi ada istilah gelombang, ada istilah interval, ada istilah segmen. Nah, perlu diketahui gelombang di EKG itu ada 5. Gelombang apa saja? Gelombang P, Q, R, S, T. Ya, udah nyebutnya P, Q, R, S, T. Nah, perlu diketahui ya, gelombang-gelombang yang di kertas EKG itu ada maknanya ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Jadi kita bicara satu-satu. Nah, ini P ya, kita urutkan ya. P, Q, R, S, T. Perlu diketahui P itu umumnya bentuknya seperti gunung seperti ini Bapak Ibu. Ya, dia bentuk naik turun. Nah, kemudian ada garis lurus, kita kenali dulu ya. Nah, kalau disebut dengan gelombang Q itu dia
definisi gelombang Q itu adalah refleksi negatif pertama setelah gelombang P, Bapak Ibu. Jadi setelah garis yang ini tadi P naik turun, kemudian garis yang ke bawah setelah gelombang P itu adalah I, ya. Nah, kalaupun tidak ada yang ke bawah, biasanya datar, itu tulisan Q-nya tidak dituliskan. Ada Q-nya tapi tersembunyi. Jadi intinya bahwa Q itu karena dia di atas dari garis. Nah, garis yang sejajar ini, Bapak Ibu, garis yang sejajar ini dari P yang ini namanya garis isoelektrik. Nah, oke, pelan-pelan. Kalau Q sudah ya, kemudian untuk gelombang R yang tenang, tadi ada P set garis naik turun lurus. Ini garis isoelektrik yang disebut dengan gelombang R itu adalah refleksi positif pertama setelah gelombang P. Jadi kalau misalnya setelah ini seret ada yang atas gelombangnya, gambarnya ada yang ke atas ada, itu adalah R. Ya, jadi kenalin dulu gelombang. Jadi R itu pasti positif namanya. Kalau di atas dari garis yang ini, garis isoelektrik itu positif namanya. Kalau di bawah berarti negatif. Ya. Nah, kalau setelah gelombang R dia ke bawah, Bapak Ibu turun, ketemulah gelombang S. Nah, gelombang S itu makna definisinya adalah refleksi negatif kedua setelah gelombang P, Bapak Ibu. Jadi S itu yaitu negatif setelah gelombang R ini. Nah, ke bawah itu S, ya. Nah, ada juga S itu yang kita sampai ke negatifnya, mungkin cuma sejajar, mungkin juga di atas. Nah, itulah untuk yang tidak memenuhi kriteria itu, S-nya itu ada, Bapak Ibu, tapi tersembunyi, hurufnya tidak dituliskan, ya. Nah, kemudian setelah gelombang S itu adalah nanti kita naik set, kemudian ada garis lurus, kemudian P. P ini mirip dengan P, ya. Ya, bentuk kubah seperti itu juga. Nah, itu gelombang. Kenalin dulu gelombangnya. Jadi kalau teknik pasien itu kan beraneka ragam, mungkin Q-nya itu dalam sekali, R-nya bahkan tidak ada. Tapi Bapak Ibu sudah tahu kalau memang tidak ada defleksi positif setelah gelombang P, tak masalah, R-nya tidak ada, Bapak Ibu. Ya, tapi udah tahu R-nya tidak ada, itu adalah Q, itu adalah P, itu adalah T, ya. Nah, kemudian ada istilah yang namanya interval. Interval ini adalah penghubung antara titik ini sama titik ini. Biasanya pada saat interpretasi kita mau mencari PR interval, Bapak Ibu. Nah, PR interval itu apa? Penghubung antara awal P, P berarti awal P sampai dengan awal kompleks QRS, Bapak Ibu. Bukan awal R, karena perlu diketahui